Bentuk senyawa siklik. Berikut ini terdapat 4 sikloalkana, yaitu hidrokarbon jenuh dan siklik. Siklopropana dengan sudut 60 derajat, siklobutana dengan sudut 90 derajat, siklopentana dengan sudut 108 derajat, dan sikloheksana dengan sudut 120 derajat. Sudut ikatan menurut Bayer. Adolf van Baer, seorang kimiawan Jerman, mencatat bahwa senyawa sikloalkana selain siklopentana dan sikloheksana jarang ditemui secara alami dan sulit disintesis. Adolf van Baer menyatakan bahwa senyawa siklik membentuk cincin datar atau planar, dan semua senyawa siklik kecuali siklopentana mengalami regangan cincin karena penyimpangan sudut dari sudut tetahedral. Namun, teori regangan Bayer ini tidak seluruhnya benar. Terdapat fakta bahwa sikloheksana dan cincin yang lebih besar tidak lebih reaktif daripada siklopentana. Dan cincin sikloheksana bukanlah cincin planar, tetapi agak terlipat dengan sudut ikatan 109 derajat. Dapat kita lihat terdapat senyawa cis dan trans 1,2-dibromosiklo-pentana. Nah, siklopentana ini memiliki 8 atom H dan 2 atom Br dan mengalami regangan sterik. Apabila ini terjadi, merupakan kurang stabil. Sedangkan apabila atom H mendekati posisi goyang atau staggered, maka posisi ini akan lebih stabil. Diagram proyeksi. Selain Newman, kita juga dapat menggunakan proyeksi Fisher untuk menggambarkan struktur 3 dimensi ke dalam 2 dimensi. Proyeksi Fisher ditemukan oleh Emil Fischer yang merupakan seorang ahli kimia Jerman. Rumus proyeksi yang dikemukakan oleh Fischer ini untuk menunjukkan penataan ruang dari gugus atau atom di sekitar atom karbon kiral atau asimetris. Apabila garis vertikal merupakan garis yang menjauhi pembaca, apabila kita memilih garis horizontal, maka mendekati pembaca. Proyeksi Fischer bisa berotasi dan dimanipulasi. Namun, rotasi 90 derajat tidak diperbolehkan karena menghasilkan enantiomer awal. Rotasi 180 derajat menghasilkan konfigurasi identik. Rotasi 270 derajat menghasilkan enantiomer. Dapat diketahui, senyawa berikut ini memiliki gugus CH3, CH3 2 kali atau isopropil, CH2OH, dan H. Garis vertikal atau garis yang menjauhi pembaca, yaitu C kiral mengikat H dan gugus isopropil, sedangkan garis horizontal atau yang mendekati pembaca merupakan C kiral yang mengikat gugus metil dan CH2OH. Apabila kita buat proyeksi Fischer-nya ada seperti di sebelah kanan. Sedangkan pada senyawa yang ada di bawah, kita memiliki atom C kiral yang mengikat Cl sebagai prioritas pertama, Br sebagai prioritas kedua, CH3 atau metil sebagai prioritas ketiga, dan atom H. Apabila kita rotasikan 90 derajat setelah kita buat proyeksi Fischer-nya, maka akan ditemukan bahwa molekul-molekul tersebut merupakan enantiomer. Aturan penataan ulang proyeksi Fischer. 1. Merubah 2 gugus pada proyeksi Fischer menghasilkan enantiomer dari senyawa awal. 2. Perubahan gugus 2 kali menghasilkan stereokimia awal. Di bawah ini terdapat senyawa dengan atom C kiral yang berikatan dengan gugus prioritas CH2OH sebagai prioritas pertama, isopropil sebagai prioritas kedua, metil sebagai prioritas ketiga, dan atom H sebagai prioritas terakhir. Apabila kita merubah senyawa ini, akan dihasilkan prioritas pertama, kedua, dan ketiga yang memiliki arah berlawanan arah jarum jam. Kita sebut pemberian nama ini sebagai S atau sinister yang artinya kiri. Apabila kita ubah lagi senyawa ini, maka akan dihasilkan gugus prioritas yang searah jarum jam, maka kita lambangkan sebagai R atau rectus.
Sistem pemberian nama R dan S diperlukan untuk memberi nama senyawa yang memiliki atom C chiral. Dalam bahasa Latin, R melambangkan rectus, yang artinya kanan atau urutan prioritas gugus fungsi dari yang terbesar ke yang terkecil searah jarum jam, dan S melambangkan sinister, yang artinya kiri, di mana urutan prioritas gugus fungsi dari yang terbesar ke yang terkecil berlawanan arah jarum jam. Mari kita lihat senyawa yang selanjutnya. Apabila kita urutkan menurut prioritas, maka Br akan menempati prioritas pertama, etil prioritas kedua, metil prioritas ketiga, dan H prioritas keempat. Apabila kita misalkan atom H berada di belakang, maka proyeksi Fisher-nya adalah sebagai berikut. Urutan prioritas 1, 2, dan 3 searah jarum jam, sehingga memiliki sistem tata nama rectus atau R.